Sebesar gini, gentengnya nggak apa-apa, ya lanjut nggak apa-apa itu. Ini wallpaper. Mohon maaf nih modelnya baru bangun tidur waktu itu. Dibayarnya murah soalnya Pak, jadi nggak pakai kostum khusus. Ya, jadi ya udah di play Pak ya. Oh, tadi balik dulu tadi. Nah ini sekuat apa temboknya? Karena di dalamnya Bapak Ibu sekalian ada besinya, semuanya ada besinya. Kan biasanya kalau rumah yang biasa kan besinya di ujung-ujung aja kan. Ini enggak, seluruh tembok ada besinya. Yang tadi Pak, wallpaper. Bisa back lagi. Kembali lagi. Nah ini, dimajuin dikit Pak, supaya nggak kelamaan. Yes, itunya videonya di play, habis itu di bawahnya dimajuin dikit. Back dulu. Jadi wallpaper kita standarnya Bapak Ibu sekalian bisa disiram kopi, habis itu dibersihkan, disabunin. Itu tadi cuma kelihatannya itulah. Ya. Nah, dijalanin aja Pak Akor daripada 2 jam nggak beres-beres kita di sini. Oke, Bapak Ibu sekalian ini adalah kunjungan, ya. Kunjungan yang pertama adalah pertanyaan orang-orang dari Jawa kayaknya jauh ya. Ya nggak? Kayaknya jauh dari Jawa, padahal cuma 11 kilo dari sini. Itu adalah kalau masuk ke Madura nggak sih? Ya nggak? Pendengarannya kok ngeri ya Pak, ke Madura ya. Ya padahal kalau Pasuruan sampai Banyuwangi itu banyak Madura ya. Ya, sampai gara-gara itu Bapak Ibu sekalian, saya pernah dengar satu konsumen ngomong sebelum saya mulai di sini, Pak, gak aman loh lokasi itu Pak. Ada perampasan sepeda motor Pak di jalan terobosan itu. Saya datangin ke Kapolsek. Pak, tolong dong minta datanya. Katanya ada perampasan sepeda motor. Tahu datanya kapan? 1,5 tahun yang lalu ada Kapolsek. Loh, 1,5 tahun yang lalu masih dibicarakan. Aman apa enggak? Di Surabaya begitu pagi-paginya SS itu sepeda motor udah hilang 3 kali. Di tengah hari kita udah nggak tahu, nggak ingat lagi yang tadi pagi hilang. Betul. Bapak Ibu sekalian, saya di sini hampir 2 tahun mengembangkan proyek ini. Saya bersumpah, saya tidak pernah sekalipun menyaksikan tindakan pidana, kriminal, nggak pernah. Luar biasa. Nah, kemudian tapi untuk memuaskan itu, akhirnya kebetulan di sini polseknya Bapak Ibu sekalian itu masih numpang di tanah orang, Polsek Wanyar. Jadi kita yang di foto pertama ini kita menghibahkan tanah di ujung jalan, di ujung tanah kita yang di paling ujung sana, kita menghibahkan 2000 meter. Tahun depan akan dibangun Mapolsek Wanyar. Nah, pertanyaan keamanan selalu datang kalau dari orang Jawa yang jauh itu, betul nggak? Itu selalu Pak dari sini sampai ke Suramadu aman nggak? Loh, kalau dijaga 2 polsek, 1 koramil, 1 angkatan laut, kira-kira aman nggak? Ya, apalagi polisinya juga tempat tinggalnya di sini. Kemarin kita diserbu 100 lebih. Ada nggak di dalam sini? Nah ini angkatan laut, Bapak Ibu sanain dulu. Nah, jadi ini ada angkatan laut. Back tadi. Saya jelasin supaya runut. Ini adalah angkatan laut. Nanti juga ada anggota angkatan laut tinggal di sini. Yang ini adalah angkatan darat. Programnya itu TAPRI, ini TBP. Karena Bapak Ibu sekalian kita akan membangun kurang lebih 18.000 rumah. Ini kota mandiri. Ya, kalau ada yang berminat menjadi anggota DPR, baik-baikin aja warga di sini. 5 tahun lagi kalau ada 15.000 keluarga kali 3 orang, itu 45.000 suara. Saya yang nyalon ya nanti. Tolong dukung saya Bapak Ibu sekalian ya. Jangan lupa yang mukanya kayak gini loh. Ya, lanjut. Nah, ini baru aja terjadi 2 hari yang lalu. Oh, Jumat. Nah, Jumat perintah Kapolri baru. Kapolri yang lama serahkan data ke Kapolri baru. Ya, itu dengan satu perintah. Yang belum berhasil beliau laksanakan adalah kesejahteraan anggota Polri di bidang perumahan. Jadi langsung Kapolres sekarang bergerak semua, ya langsung apel di sini, ya olahraga bersama di sini ada 100 polisi kita diserbu, ya lalu jalan ke lapangan,
Nah sekarang sudah mulai banyak masuk membeli. Ya jadi itu, ini ceritanya itu. Jadi kita menandatangani MOU 2 hari yang lalu, hari Jumat. Saya Jumat kemarin itu sangat sibuk sekali. Jam 7.30 udah ada acara apel di sini. Lalu jam 10 saya udah rapat sama arsitek untuk penentuan gerbang. Ya kemudian jam 1 setelah sholat Jumat 1.30 sama UNER. Jadi sekarang mulai bergerak Bapak Ibu sekalian semua institusi supaya anggota sejahtera, karena rumah itu adalah 50% dari hidup kita. Kalau kita punya rumah dan lingkungan yang baik, itu pasti insya Allah jadi orang baik, jadi keluarga yang baik. Tapi kalau bayangin mau beli rumah aja susah, pasti pikirannya miring-miring. Ya, oke. Ini penandatangan MOU. Nah ini semua legalitas kokos ini semua sudah beres. Semua kita sudah split sertifikatnya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang berminat untuk lihat dokumen ini ya, kopinya boleh minta sama Mas Agus, Mas Diri atau Pak Kur. Ya, nah ini Bapak Ibu sekalian, kenapa ada? Nah, orang Tionghoa seperti saya, dari dulu Bapak Ibu diajarkan oleh bapak saya, lu jangan beli mobil dulu kalau belum beli rumah. Jangan beli yang lain-lain kalau belum beli rumah. Orang Tionghoa itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kayanya itu bukan dari perdagangan. Ya, perdagangan itu hanya bisa membiayai investasi dia. Karena terkenal orang Tionghoa itu jualannya murah ya, untungnya nggak sepiro gitu ya, tapi banyak. Ya itu mereka biasanya investasikan di tanah. Ya gara-gara orang Tionghoa juga tanah jadi mahal ya. Jadi saya masih ngaku dosa juga. Ya kan? Tapi kita udah terbiasa investasi di tanah dan rumah karena akan turun. Ya, jadi banyaknya kayanya orang Tionghoa beli tanah dulu di Citraland harganya 200.000. Sekarang 12 juta per meter. Ya, karena Bapak Ibu sekarang rumah kok tanah dan investasi. Nah, untuk itu Anda harus tahu apa sih sebenarnya yang karena di dalam kompleks perumahan ini kita bisa menentukan mau dibikin apa. Oh ada tempat ibadah, ada tempat komersial karena ini rumah perumahan mandiri. Ya, tapi yang di luar kita kan nggak bisa maunya kita, harus maunya pemerintah. Ya. Protesnya tadi pasti semua datang ke sini, Pak jalannya kok jelek, kalau saya mau perbaiki aja nggak bisa, PO-nya marah Pak kalau saya perbaiki. Kata PO biar rusak dulu, jadi kami ada proyeknya. Ya nggak Pak, begitu yang terjadi. Ya, tapi lumayan Pak, jangan takut. Tanggal 21 Pemda 300 orang sama Bupati goes finalnya di sini di Kompas City biar beliau merasakan bagusnya jalannya. Ya jadi mudah-mudahan nanti ada perbaikan ya tapi Bapak Ibu sekalian di sini sekarang akan ada proyek yang sudah diketok DPR RI. Satu ini yang ada ini adalah pembangunan Islamic Science Park dari pinggir Suramadu sampai ke Angkatan Laut 101 hektar. Itu ada piramida wali dan lain-lain. Ya, ada kayak di Dubai. Ya, itu taman bermain 101 hektar. Masuk proyek prioritas nasional. Jaraknya kemarin cuma 3 kilo. Ya, yang kedua, lanjut. Nah, tadi mengenai jalan tadi, ini sedang dibuat. Lanjut. Ya, ini namanya BPWS mulai mengerjakan jalur lintas selatan Modung Serese. Jadi masuk diketok oleh pemerintah, dananya 13 atau 15 triliun. Itu adalah jalan lintas selatan dari sini Suramadu ke Pamekasan. Lewatnya nanti depan rumah kita. Jalannya katanya 20 meter katanya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat tadi masuk ke flyover yang kedua, habis itu besar kan, baru turun langsung kecil. Ya, masuk ke desa-desa, kampung-kampung. Nanti enggak, itu kabarnya itu langsung belok kiri. Keluarnya sudah dekat sini. Supaya menghindari pembebasan lahan yang padat. Jadi itu, jadi ada dua Bapak Ibu sekalian yang membuat investasi Anda. Seharusnya rumah murah nggak bicarakan yang gini, ya kan? Karena rumah murah itu kebutuhan, tapi enggak, Bapak Ibu sekalian. Anda harus ingat, ini investasi. Jadi ini akan terjadi nanti ada jalannya menjadi jalan yang besar. Jangan lupa ya perumahan kita ini, Bapak Ibu sekalian,
tetangganya Pakuan City. Ya, cuma beda got besar di tengah ini. Ya, oke, kalau gitu mungkin apalagi Mas, ini saat plan, Bapak Ibu sekalian, kita menguasai tanah 165 hektar, semua sertifikat hak milik. Ya, tapi untuk perusahaan kan pertanyaannya nanti Pak, kami SHGB apa SHM? Tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mesti menurunkan hak karena sertifikat yang masih masuk perusahaan harus turun. Nah, perusahaan tidak boleh SHM. Lalu oleh perusahaan dipecah-pecah, masih SHGB, ya, diserahkan ke pembeli. Kalau pembelinya ada dua pilihan. Kalau nanti tanda tangan akad di notaris, mau langsung ditingkatkan jadi SHM, kira-kira 1,5 juta ya? 1,5 juta biayanya. Kalau enggak ya nanti setelah lunas baru bikin sendiri. Kalau ngurus sendiri Bapak Ibu sekalian, pengalaman saya dan di waktu di Gresik itu cuma 100.000. Cuma 100.000 rupiah, tapi ngurus sendiri. Ya, jadi jangan takut Bapak Ibu sekalian, sebagai warga negara hak milik itu menjadi hak Anda. Kalau namanya sudah nama Anda. Ya, kalau nama perusahaan nggak boleh. Kalau perusahaan, kalau saya kasih jualan SHM, itu namanya saya ngakalin. Ya, mungkin sertifikatnya nggak dipecah atas nama perusahaan, dipecah atas nama pribadi-pribadi gitu ya. Masih pertahanan SHM. Kita nggak mau lakukan ini. Kita mau ini adalah proyek dengan itikat baik, laksanakannya juga yang benar. Gitu. Ya, jangan banyak akal sulap sihirnya. Nah, ini adalah progres di lapangan. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bisa melihat ke lapangan. Ya, progresnya kita baru kerja 1 tahun 2 bulan. Ya, kalau konstruksinya kita baru mulai September, jadi baru setengah tahun lebih sedikit. Ya, bisa lihat progresnya di lapangan. Ini jalan sedang dicor. Ini jalan nanti 2 jalur Pak. Yang di depan ini juga jalur, tapi sekarang nabrak bukit. Bukitnya yang mau kami pindahkan, mesti di-breaker. Jadi jalan masuk ke belakang nanti itu lebarnya 18 meter. Ya keren ya. Iya Pak, keren sih, keren, tapi mahal Pak. Makanya jangan separuh dulu. Nanti pada tahap yang selanjutnya baru separuhnya lagi. Sekarang ada sekitar 10 keluarga yang sudah tinggal. Bapak Ibu sekalian, jadi merasakan aman sih. Boleh Bapak Ibu sekalian tanya. Iya, tanya langsung. Ya kan? Jangan ada dusta di antara kita. Ada lagunya ya. Oke, nah ini cara kerjanya kayak gini Bapak Ibu sekalian. Ini cetakannya. Ini Bu, cetakan kuenya ini Bu, tapi besar sekali, serumah cetakan kuenya Bu. Nah, dipasang-pasang, dimasukkan pembersihan, dicor, besoknya dibuka. Rumahnya udah jadi, tinggal dipasang atap, dipasang jendela, modelnya kayak gitu. Ya. Oke, ini sudah kita realisasi kurang lebih 70, lebih. Kemarin masih ada 15, minggu lalu ada 15, 20. Oh berarti sudah 100 orang yang realisasi. Kurang lebih 100 orang. Saya kadang-kadang angka ini kadang-kadang kira-kira aja. Ya, garis besarnya aja. Nah, pembeli kita, Bapak Ibu sekalian sudah 600, NUP-nya berapa terakhir? 620-an orang yang beli. Prestasi pemasaran kita lumayan Bapak Ibu sekalian. Karena apa tadi saya bilang, produknya sulit dikalahkan. Kalau kita bandingkan dengan kompetitor, kita berapa persen lebih baik? 2 kali lipat lebih baik. Ya, kalau di perumahan kita cuma 10% lebih baik, 20% lebih baik, nggak kelihatan. Karena paling catnya lebih rapi gitu. Enggak, ini secara umum seluruhnya berganti cara baru. Ya, kita 2 kali lebih baik, 200% lebih baik. Nah, untuk itu supaya saya jangan dibilang gombal, tolong buktikan, dilihat sendiri. Ya, oke. Ya, selanjutnya ada program-program. Kita punya program yang kuat Bapak Ibu sekalian, namanya KMK, konsumen membantu konsumen. Karena Andalah yang mengerti betul saudara yang belum punya rumah, teman yang belum punya rumah, ya, tetangga yang belum punya rumah, izinkanlah beritahu mereka supaya kami bisa membantu. Karena Bapak Ibu sekalian, passion kami adalah, passion saya pribadi, passion perusahaan ini visinya adalah membantu yang nggak punya rumah supaya bisa punya rumah. Ya, tapi kamu kadang-kadang nggak punya dana yang besar. Kita punya marketing cuma 3 orang, tidak ada marketing agent. Kenapa? Penghematan Bapak Ibu sekalian. Karena yang bayar semua yang kami borosin konsumen kan. Nah gitu, makanya di sini ketemu Pak Akur lagi, Mas Agus sama Mas Didi. Paling pelapisnya saya.
Ya, jadi kita punya program namanya konsumen membantu konsumen. Kalau Anda merasa Anda dibantu oleh perusahaan ini untuk bisa memiliki rumah, tolong bantu kami supaya kami bisa bantu orang lain. Beritahukan aja, ajak ke sini. Minggu mungkin agak liburan sambil ngecek kita punya progres di sini, ya kan? Lalu bisa berbuat kebaikan. Ya Bapak Ibu sekalian, dan ada vouchernya. Setiap yang beli daripada ini kita buang ke ke promosi, misalnya kita buang kita selalu kasih satu voucher yang 1 juta ya. Ya Gus, 1 juta ya, masih berlaku. Masih berlaku. Nah itu banyak sekali Bapak Ibu keajaiban terjadi. Ada orang yang ngotot mengenalkan 26 orang, dia nggak usah pakai DP lagi. Mengenalkan 13 orang, biaya realisasinya udah berlebihan, termasuk AC sudah. Oh ya Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan, karena ini rumah kelas dunia, ya AC bukan barang mewah, mesin cuci bukan barang mewah, karena kebutuhan itu semua instalasi listriknya udah kita siapin, tapi AC-nya belum ya. Jadi kita sudah membayangkan gitu orang punya dana, yang pertama dia akan beli AC. Saya paling tidak suka lihat kabelnya seliweran. Makanya kabelnya sudah sampai, colokannya sudah sampai. Kalau nggak nanti bobok sana, kabelnya di luar. Saya nggak suka. Kita di Kompositi berkomitmen itu udah kita beresin. Jadi kamar semua sudah ada titik AC dan bolongan buat AC-nya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini tadi ada kelewatan ya. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Mungkin selanjutnya bisa sesi tanya jawab ya Gus ya. Ya, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, izinkan saya membantu. Ya, kalau nggak ada pertanyaan berarti saya jelasinnya jelas atau sama sekali nggak jelas ya. Jelas ya, Ibu ya. Terima kasih kalau gitu. Saya diharuskan setiap minggu sama Mas Agus ini suruh kerja, Bu. Kalau nggak masuk saya 1 hari saya dipotong, Bu. Kembali, Bu. Jadi saya tadi pagi itu datang dari Batu, karena saya setiap minggu mesti datang sini. Orang tua saya di Batu sudah sepuh. Jadi saya tadi kemarin Sabtu sore sampai di Batu sudah jam 6 jam 7. Ya pagi-pagi ketemu sebentar sama orang tua, habis itu saya balik sini. Ini komitmen bagaimana bisa membantu yang orang-orang belum punya rumah. Ya, jadi begitu. Ya. Jadi begini Pak, mungkin dari teman-teman di luar ini sebenarnya juga banyak dari UNER, dari sini juga banyak dari UNER. Pak. Oh ya, siap. Ya, sebelumnya kita terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang dari UNER. Sebenarnya presentasinya ini sudah Bapak berikan waktu di Zoom. Oh, waktu di Zoom. Ini sebenarnya mengulang, tapi nggak apa-apa lah supaya lebih jelas kita mengulang sedikit. Barangkali di sini Pak, kemarin perizinannya atau lokasinya gimana, ini bisa langsung tahu tuh. Jadi dari teman-teman UNER juga sudah banyak yang ambil, termasuk dari Bu Arfa Pak, dari Kepala Mandiri UNER. Beliau juga store data. Mas ini data yang Sebelum pembuka Kapolres mau beli dilanjutin. Jadi di sini ada Kabinkum Polda, Bu Kapolres kemarin juga mau sama forensik. Nah, kampus lapor. Dia beli juga di sini. Jadi Bapak Ibu saya kalau yang meragukan keamanannya, kalau beliau-beliaunya perwira tinggal di sini, kira-kira ada polsek yang di depan sini, aman lah, insya Allah aman. Ya, kita sudah niatin begitu. Kita rancang begitu. Sebenarnya kita juga tidak ini, kita rancang, kita ciptakan. Ya, kemarin itu gini Pak, dari teman-teman UNER ini ada yang Mas DP-nya 1% bisa enggak? Kebetulan ini Bapak Ibu, biar saya tidak menjelaskan satu-satu, DP 1% itu bisa tapi kolektif. Harus kolektif. Kebetulan dan Bank Mandiri. Dari Bank Mandiri UNER ini sudah kerjasama, ternyata gajinya beliau-beliau ini payroll dari Mandiri. Payroll baru bisa. Jadi bisa. Dan kemarin juga masalah free BBHTB dan 2 unit AC. Ya, itu sebenarnya sudah berhenti di hari ini. Hari ini Bapak Ibu. Yang Bu Arfa kemarin dalam ini dia bilang, Pak hari Senin naik ya harganya nggak naik, diskonnya yang turun. Jadi kalau misalnya sudah tahu lokasinya, sudah berminat,
nanti monggo langsung bisa NUP. Kalau misalnya tadi diundang sama Pak Kur, monggo sama Pak Kur. Kalau misalnya sama Mas Didik, beliaunya Mas Didik atau sama saya boleh. Kita juga nanti setor data ke pihak UNER. Jadi kalau misalnya nanti dari pihak UNER, iya UNER juga minta Pak. Juga minta. Artinya nanti kalau misalnya NUP, Bapak sampaikan saya dari UNER. Biar nanti saya akan data, saya setorkan ke pihak UNER, Bapak Ibu ya. Kalau UNER mungkin kita akan ada ini Pak, ada ini untuk allowance untuk memperpanjang sedikit yang kemarin ya. 1 minggu. Oh. Kita selalu rapat marketing itu hari Kamis. Iya. Tapi kemarin Mas Agus bilang Pak ini. Jadi BPTB-nya boleh disampaikan ke teman-teman UNER yang belum ambil. Itu bisa diperpanjang sampai 1 minggu Pak ya. 1 minggu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang di sini itu beruntung Pak. Beruntungnya kenapa? Karena kalau misalnya beliaunya ini ambil duluan, artinya yang teman-teman belum ambil ini bisa diprospek, dia dapat KMK. KMK itu voucher 1 juta itu loh Ibu. Jadi kalau misalnya, tadi belum sempat survei ke sini, ayo segera digandeng ke sini supaya. Tapi KMK hanya boleh untuk orang konsumen yang sudah beli. Konsumen yang sudah beli. Berdasarkan NUP. Iya. Kalau tadi tadi sudah beli, mengenalkan teman yang lain, dia dapat voucher 1 juta. Tapi itu nggak terlalu banyak artinya. Yang paling penting adalah bagaimana kita membantu teman-teman kita. Itu teman-teman kita sendiri. Jadi orang bertanya sama saya, Pak ini bikin proyek kayak gini nggak rugi kan? Enggak sih, untungnya aja nggak besar. Ya kan? Kalau rugi saya nggak kerja, saya bukan departemen sosial kok. Ya harus fair juga. Cuman niatnya di perusahaan ini berbeda. Ya, niat utamanya adalah bisa membantu orang. Sama Bapak Ibu sekalian, saya penemu namanya hidroksi. Itu juga niatnya bantuin orang. Jadi harganya sangat murah, sangat efektif untuk mencegah kita atau mengobati COVID. Saya baru aja menggegerkan yang tadi Mas Agus bilang agak terkenal karena saya tinggal bersama orang COVID 3 hari 2 malam di tempat isolasi mandiri, isolasi COVID milik pemerintah di Balai Diklat di Bangkalan. Itu 3 hari 2 malam saya tinggal, saya semprotkan hidroksi. Saya ditemani 1 supir Grab, namanya Mas Saiful, yang belum pernah pakai hidroksi. Jadi masuk ke sana waktu itu pas coblosan tanggal 8, tanggal 9. Ya, saya kebetulan saya baru dapat KTP Surabaya, jadi saya nggak nyoblos. Sebelumnya KTP-nya